Habis lebaran. Insya Allah nanti ya Pak. Salam sama saya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa mengkaruniai dan memberikan kepada kita semua secara cuma-cuma seluruh kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang ke-22, Al-Haditsus Tsani wal 'Ishrun, Tariqul Jannah. Hadis yang berjudul tentang Tariqul Jannah, menuju surga, jalan menuju jannah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة. Qala na'am, rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku sudah mampu mendirikan salat 5 waktu, as-salawat al-maktubat bimakna al-mafruḍah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau aku telah menunaikan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku telah berpuasa di dalam bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku telah menghalalkan yang halal." Artinya beliau melakukan apa saja perkara yang Allah Subhanahu wa taala hanya halalkan. Wa harramtul haram, dan aku telah mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahi terhadap perkara-perkara tersebut. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Rawahu Muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, tadi disebutkan
kalimat haramtul haram. Aku telah mengharamkan perkara yang haram. Maksudnya di sini adalah ijtanabtuhu. Aku telah meninggalkan segala sesuatu yang haram. Kemudian disebutkan juga kalimat ahlaltul halal. Aku telah menghalalkan yang halal. Artinya adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Aku tidak melakukan segala sesuatu kecuali aku yakin itu adalah perkara yang engkau halalkan, perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, disebutkan di dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung kedudukannya di dalam agama kita. Dan Islam terdapat dalam hadis tersebut. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam agama ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah qalbiyah, yang kedua adalah badaniyah. Yang pertama yang sifatnya qalbiyah, segala sesuatu yang berkaitan dengan hati, qalbi. Kemudian yang kedua bersifat badaniyah, segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam agama Islam ini hanya berputar dalam dua perkara. Satu berkaitan dengan hati, dua berkaitan dengan tubuh. Wa kullun minhuma imma ma'dhunun fihi wa huwal halal aw mamnu'un minhu wa huwal haram. Dan di dalam dua perkara tersebut yang berkaitan dengan hati maupun berkaitan dengan tubuh kita, itu hanya ada dua. Kalau tidak haram, halal. Kalau halal berarti Allah memberikan izin, mengizinkan kita untuk melakukannya. Kalau haram berarti Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukannya. Ini segala sesuatu yang ada di dalam agama kita. Maka barang siapa yang mampu menghalalkan yang halal lalu mengharamkan yang haram, maka sesungguhnya dia itu telah menjalankan seluruh aspek-aspek di dalam agama Islam tersebut. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dia dengan surganya. Sebagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban na'am, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga wahai Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini memiliki banyak kandungan yang dapat kita pelajari bersama, lalu kita petik kandungan-kandungan tersebut dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmah lil alamin, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rasul itu membawa dan menjadi orang yang menyebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, membawa bendera kasih sayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan dan mengantarkan umat-umatnya dari dhalal menuju perkara yang hak, dari perkara-perkara yang menyesatkan menuju perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang mengantarkan dia kepada hudan minallah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya untuk sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, tidak segan-segan memberikan sebuah penjelasan yang gamblang dan mudah dicerna oleh sesiapa yang mendapatkan nasihat maupun perkataan-perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan kemudahan kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, karena sesungguhnya kalau kita lihat agama kita ini, agama Islam ini tidak mensyariatkan kepada pengikutnya, kepada pemeluknya, kecuali syariat-syariat tersebut memudahkan. Kecuali syariat-syariat tersebut memudahkan bagi siapa saja yang akan melakukannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan kesukaran bagi mereka. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, apabila diberikan sebuah pilihan, sebuah ibadah di dalam agama Islam, ada sebuah dua pilihan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mengambil yang paling ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau ingin memberikan kemudahan kepada kita. Bagaimana tidak mudah Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika kita sedang safar, salat zuhur, salat asar yang seharusnya kita harus tunaikan 4 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan menjadi 2. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa ketika kita sedang safar, kita sedang dalam keadaan yang letih, lelah, capek, banyak urusan dan seterusnya. Allah berikan keringanan kepada kita. Kita dibolehkan untuk menjamak dan mengqasar 4 menjadi 2. Padahal kalau itu kita lakukan saat kita sedang mukim, saat kita tidak sedang safar, tidak sedang perjalanan jauh, maka kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga syariat puasa. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi seorang muslim yang mukallaf, ya, seorang muslim yang sudah baligh, seorang muslim yang berakal, untuk melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Maka sesiapa yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan, dia telah melakukan dosa besar. Dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sedang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sedang menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Tetapi ketika kita sedang safar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan kepada kita. Kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan sebagian mazhab, ya, mengatakan sunnah bagi mereka yang sedang safar untuk mengambil sebuah keringanan itu. Dia berbuka. Bahkan kalau kita lihat di dalam mazhab zahiri, mereka mewajibkan bagi siapa saja yang safar untuk berbuka puasa. Para ulama berselisih dalam hal ini. Ya, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat sunnah, dan ada yang berpendapat wajib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan kepada kita. Dan banyak keringanan-keringanan yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menginginkan kesukaran dan kesusahan bagi hambanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin.
beliau adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa kasih sayang kepada alam semesta, kepada umat-umatnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah asyauqu ilal jannah wal bahsu an tariqihima. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kerinduan yang sangat besar yang mereka miliki untuk menjadi penghuni surga. Sampai-sampai beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan bagaimana caranya. Ini juga yang harus kita contoh Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena sesungguhnya kita semuanya di dunia ini tujuan akhir kita itu adalah akhirat. Dan kita semuanya harus memiliki sebuah tujuan, bahwa tujuan terakhir kita adalah surga. Sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kerinduan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi salah satu penghuni surga, dan mereka tidak malu-malu dan sungkan-sungkan untuk menanyakan caranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar mereka menjadi penghuni surga. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan hadis-hadis yang semisal di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau terkait tata cara atau trik-trik untuk masuk surga ini begitu sangat amat banyak, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, mereka tetap mengkhawatirkan bagi dirinya Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan-jangan tidak menjadi penghuni surga. Maka kita yang bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus jauh lebih mengkhawatirkan diri kita. Apakah kita ini akan dimasukkan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka orang-orang yang akan menghuni surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi kekhawatiran kita yang paling besar di dalam kehidupan ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Sehingga perlu sangat kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja jawaban-jawaban, kisi-kisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, agar kita semuanya ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam golongan orang-orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin yudkhilanil jannah." Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada saya, apa itu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, dan engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini pertama, salah satu jalan untuk menuju surga Bapak Ibu jamaah sekalian, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Karena ketika seseorang berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan kebaikan yang ia lakukan tidak akan pernah berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ampunan bagi siapa saja yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kesedihan kita ketika melihat saudara-saudara kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah, di Demak, kemudian Jepara, kemudian Kudus, Pati dan sekitarnya, bahkan Semarang. Ya. Kota menjadi lautan kembali. Tentunya ini adalah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup amat besar. Tetapi ada yang jauh lebih besar musibah yang kita ketahui, di mana ketika mereka melihat ujian dari Allah Subhanahu wa taala datang, justru mereka tidak berbondong-bondong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka sebagiannya mencari solusi untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah jauh lebih besar daripada musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, harusnya ujian ini menjadikan kita untuk bercermin. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada saya? Apa mungkin ibadah saya ini semakin hari semakin buruk kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh fenomena yang menyakitkan dan memprihatinkan kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim dan memberikan ujian kepada saudara-saudara kita. Justru sebagian pihak-pihak justru malah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengait-ngaitkan musibah-musibah itu dengan hal-hal yang sesungguhnya jauh daripada nalar sehat manusia. Lalu dia melakukan sebuah ritual, memotong hewan, memotong kambing yang dianggap mampu meredakan musibah tersebut. Lalu dia mengirimkan hewan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan syirik yang nyata, Bapak Ibu jemaah sekalian. Yang sesungguhnya ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, karena tidak ada kezaliman yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali kezaliman tersebut adalah perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagi bapak-bapak yang kerja sebagai kontraktor bangunan dan seterusnya, tidak perlu ketika kita sedang akan membuat bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan besar untuk memotong sesembelihan, kemudian kita kubur, kita jadikan sesaji dan semisalnya. Semuanya itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita tinggalkan. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Makkah, satu hal yang senantiasa beliau sampaikan dan ulang-ulang adalah agar umatnya itu menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah semata, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Hal pertama kali yang harus kita tanamkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan-pasangan kita, anak cucu kita, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah akidah mereka, tauhid mereka, keimanan mereka. Baru setelahnya kita bangun
hal-hal yang penting setelahnya. Tapi yang pertama adalah kita harus perbaiki akidah, tauhid saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid kalau sudah bagus, baru kemudian kita akan membangun pondasi-pondasi setelahnya. Tauhid bagi seorang muslim ibarat sebuah pondasi, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau pondasi tersebut tidak kuat atau bahkan tidak ada, maka bangunan yang akan dibangun akan mudah roboh dan tidak berarti. Itu ibarat tauhid bagi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak sekali redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat merindukan agar mereka menjadi penghuni surga, agar mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu penghuni surga. Ketika seorang sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang mampu memasukkan saya ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturrahim." Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah kunci-kunci yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita agar kita bisa menjadi penghuni surga. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, kita mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturrahim. Ketika disebutkan redaksi tasilur rahim, yang dimaksud di sini adalah kita selalu menyambung hubungan baik kita dengan sanak famili kita, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, dengan kedua orang tua kita, dengan anak kita, ya, kemudian dengan anak cucu kita, dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan anak-anak mereka. Ini harus kita sambung terus persaudaraan yang kuat, yang baik di antara kita dengan mereka. Makanya nanti ketika tiba Idul Fitri, Bapak Ibu jemaah sekalian, manfaatkan momen ini untuk menjalankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi penghuni surga. Kita kunjungi Pak D kita, kita kunjungi kakek nenek kita, kita kunjungi famili-famili kita yang barangkali di kota-kota yang jarang kita temui mereka. Kalau memang kita tidak mampu mengunjungi secara fisik, kita bisa menelpon mereka, kita menanyakan kabar mereka. Itu bagian daripada tasilur rahim. Salah satu bagian daripada tasilur rahim adalah kita menanyakan kabar mereka, lalu kita memberikan bantuan kepada mereka. Barangkali ada saudara dari ibu kita, saudara dari ayah kita, mereka orang-orang yang tidak mampu, membutuhkan bantuan, kemudian kita kirim mereka, kita transfer mereka, kita cukupi kebutuhan mereka. Ini bagian daripada ajaran Islam, Bapak Ibu jemaah sekalian, dan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai antara kita dengan mereka jauh, padahal karena perkara-perkara yang sepele. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan banyak lagi contoh-contoh hadis-hadis yang lain di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menanyakan bagaimana caranya agar mereka menjadi penghuni surga tersebut. Kemudian faedah yang kedua, yang ketiga dari hadis yang mulia tadi, iltizamul faraid wa tarkul muharramat asasun najah. Komitmen untuk menjalankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, asasun najah, adalah kunci untuk mendapatkan keberhasilan, kunci untuk mendapatkan keselamatan.
Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancamannya berupa neraka, berupa siksaan yang ada di dalam neraka nanti, Bapak Ibu jemaah sekalian, maka kita harus iltizamul faraid. Kita harus komitmen melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini dengan sebuah tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita begitu saja, Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah menjadikan dunia ini bagi kita tempat ujian. Dunia ini bukan tempat terakhir bagi kita, tidak. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah makan lil imtihan wal ikhtibar. Tempat Allah menguji kita semuanya. Mampukah kita komitmen menjalankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau tidak? Mampukah dan berkomitmen kita di dalam meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau tidak? Itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita di dunia. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, sungguh kenikmatan besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mau mendirikan salat 5 waktu, orang yang mau berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, ya, orang yang mau menjalankan berbagai macam ibadah dan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang jauh lebih besar daripada dunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Karena sesungguhnya dunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita saat ini, cepat maupun lambat semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, apa yang kita miliki saat ini, ketika kita meninggal nggak ada yang kita bawa. Kita tinggalkan semua di rumah. Mobil mewah kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun, kita berbisnis, kita bekerja, ketika kita meninggal Bapak Ibu jemaah sekalian, kita tinggalkan itu di rumah. Ya. Harta yang kita kumpulkan yang begitu banyak, deposito di dalam bank kita barangkali miliaran jumlahnya, tapi ketika kita meninggal dunia kita tinggalkan itu. Istri-istri kita yang saat ini kita anggap perempuan yang cantik, itu pun akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanya amal salih. Yang akan kita bawa adalah hanya amal salih yang telah kita lakukan ketika kita di dunia. Maka saat ini bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, harus menjadi bulan untuk menambal kebocoran-kebocoran amal ibadah kita di luar bulan Ramadan. Untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan Ramadan ini lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, wa ana ajzi bih. Allah sendiri yang akan memberikan balasan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, iltizamul faraid wa tarkul muharramat asasun najah. Komitmen menjalankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan adalah pokok atau kunci untuk mendapatkan keselamatan dari bencana yang sesungguhnya, yaitu siksa neraka. Dan menjalankan faraid, kewajiban-kewajiban ini, lalu meninggalkan muharramat, perkara-perkara yang Allah haramkan,
kita semuanya harus memiliki kesabaran, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita semuanya harus memiliki apa? Kesabaran. Kalau kita nggak sabar, nah, barakallahu fikum. Kalau kita tidak sabar, pasti kita tidak mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Pasti kita akan lebih memilih apa? Berbuka. Ngapain berpuasa? Ini kalau kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, pasti kita tidak mau datang jalan kaki ke masjid, naik motor di saat ya waktu masih dingin, masih gelap, di saat kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Itu kalau kita tidak sabar. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Begitu juga meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, itu juga membutuhkan kesabaran. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, kesabaran itu tidak hanya harus kita miliki ketika Allah memberikan ujian kepada kita berupa musibah, melainkan kesabaran juga harus kita miliki ketika kita melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita perhatikan daripada hadis yang mulia tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada kita. Perhatikan pertanyaan yang tidak ditutup-tutupi oleh sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya mampu melaksanakan salat 5 waktu, saya berpuasa di dalam bulan Ramadan, saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, saya mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan aku tidak menambahkan itu, hanya itu saja." Artinya perkara-perkara sunnah tidak dilaksanakan, karena beliau hanya menyebutkan perkara-perkara yang wajib. Kira-kira saya masih bisa nggak masuk surga? Kata sahabat itu. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Naam. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Dari hadis yang mulia ini juga kita bisa ambil sebuah kesimpulan, kita harus mendahulukan perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Karena kalau wajib kita tinggalkan, kita berdosa, kita diancam dengan neraka. Tetapi kalau perkara sunnah apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Sehingga ketika ada dua pilihan Bapak Ibu jemaah sekalian di hadapan kita, satu wajib yang satu sunnah, maka yang harus kita dahulukan adalah sunnah. Maka yang harus kita dahulukan adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Tapi ketika yang wajib sudah kita lakukan, maka perlu sekiranya kita menambah dengan perkara-perkara yang sunnah tersebut. Karena dijelaskan oleh para ulama, di antara faidah kita menjalankan perkara-perkara yang sunnah adalah menambal kekurangan perkara-perkara wajib yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah kita itu sebenarnya memperbaiki kekurangan-kekurangan salat wajib kita. Puasa sunnah kita itu sesungguhnya memperbaiki puasa wajib kita. Tapi kita harus dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagi seorang laki-laki ya, memberikan nafkah kepada anak istri adalah sebuah kewajiban. Ketika dihadapkan dua perkara, ada orang lain membutuhkan bantuan kita, ada keluarga membutuhkan nafkah kita, dua-duanya sama-sama butuh di hadapan kita, mana yang kita dahulukan?
keluarga kita. Ketika keluarga kita sudah tercukupi dari kebutuhannya, baru kemudian kita melihat yang lain yang hukumnya itu sunnah. Begitu juga salat, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jangan sampai kita mencari fadilah salat sunnah subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Fadilahnya besar atau tidak ini Bapak Ibu? Besar sekali. Tapi jika suatu hari kita bangun tidur dan ternyata posisinya itu masjid mau iqamah, kira-kira nih kita sholat sunnah 2 rakaat dulu di rumah atau ambil wudhu dan segera mengejar sholat fardu yang akan dilaksanakan atau bahkan sudah terlaksanakan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kita mengejar sholat fardu, bukan kita malah tenang-tenang melakukan sholat sunnah 2 rakaat meskipun fadilahnya sangat besar. Karena kita harus mendahulukan perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu. Dan perkara sunnah bisa kita qadha. Ketika kita tidak sempat menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena kita kesiangan tidurnya, bangunnya, ya, maka Bapak Ibu jemaah sekalian bisa mengqadha setelah sholat subuh. Sebagian para ulama mengatakan mengqadhanya nanti ketika sudah masuk waktu duha. Tapi kita harus kejar terlebih dahulu yang wajib. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saya ingat dahulu di antara mahasiswa ketika sedang ada kelas, ada pelajaran di kelas, di antara mahasiswa saat itu keluar untuk menunaikan salat duha. Keluar untuk menunaikan salat apa? Duha. Salat duha mulia atau tidak? Mulia. Tapi dilakukan tidak tepat pada waktunya. Dia keluar meninggalkan muhadarah, pelajaran seorang guru, bahkan barangkali guru itu sudah menyiapkan materinya beberapa hari sebelumnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika disampaikan, ada seorang mahasiswa keluar dalam rangka menunaikan sholat duha. Dia tidak mau ketinggalan sholat duha. Maka ketika mahasiswa ini balik, dia mendapatkan penjelasan yang sangat panjang sekali dari dosen kita saat itu, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang fatal, karena dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu yang sudah ada di depan mata untuk melakukan perkara yang sunnah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tadi kita mengetahui bahwa di antara kunci untuk menjadi penghuni surga adalah komitmen menjalankan perkara-perkara yang fardu dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, terutama al-kabair. Terutama apa? Al-kabair. Al-kabairus sab', dosa-dosa besar, 7 dosa-dosa besar. Yang pertama adalah az-zina, kemudian syurbul khamr, meminum khamr, kemudian as-sihr, melakukan sihir, al-ittiham biz-zina liman urifa bil iffah, menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini juga merupakan dosa besar. Wal qatlul 'amd bi ghairi dzam, membunuh dengan sengaja tanpa ada dosa. Orang tidak bersalah dibunuh. Ini juga termasuk perbuatan dosa besar. Wat ta'amul bir riba, bermuamalah dengan muamalah ribawi. Ini juga dosa besar. Wal firar min wajhi a'da'il Islam fi mayadinil qital, dan lari dari musuh-musuh Islam di medan perang. Ini juga termasuk dosa besar.
Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain dosa-dosa besar yang lainnya juga. Itu adalah dosa-dosa yang pertama kali harus betul-betul kita hindari jauh-jauhnya Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena itu salah satu kunci syarat agar kita menjadi penghuni surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, pelajaran yang berikutnya adalah inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kalian kesukaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban, membebani hambanya kecuali yang mereka mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa semua syariat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang muslim itu mampu untuk dilakukan. Hanya saja Bapak Ibu jemaah sekalian, terkadang setan berhasil membisiki kita agar tidak melakukan kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Puasa Ramadan mudah. Bahkan bagi orang yang memang tidak mampu di dalam Islam, boleh tidak berpuasa. Orang yang sudah lansia, orang yang sedang safar, orang yang sedang sakit mendapatkan keringanan. Tapi kalau orang-orang yang sehat Bapak Ibu, insya Allah mereka akan mampu melakukannya. Kenapa masih banyak orang yang tidak mampu melakukannya? Karena setan berhasil menggoda dirinya. Karena setan tidak mau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu menggoda seluruh manusia ini hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah az-zakatu wal hajju faridatani muhkamatani. Berzakat dan berhaji merupakan dua kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Mengeluarkan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, perlu kita semuanya melihat berapa harta yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Apakah harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu sudah sampai batasan yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat atau belum? Kalau memang sudah, maka kita semuanya harus mengeluarkan zakat tersebut. Karena kalau kita tidak mengeluarkan zakat padahal kita sudah diwajibkan untuk mengeluarkannya, maka kita telah melakukan dosa besar. Karena zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Begitu juga ibadah haji. Kalau kita memang sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak perlu kita tunggu-tunggu Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena sesungguhnya ibadah haji ini juga merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita tunaikan. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, fadilah yang berikutnya adalah ahammiyatus salati wassiyam. Keutamaan menunaikan salat dan berpuasa. Keutamaan menunaikan salat dan berpuasa. Salat merupakan imaduddin, merupakan tiang di dalam agama kita. Bahkan salat ini memiliki kedudukan dan posisi
yang lebih penting daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya ada Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat padahal dia itu mengaku sebagai seorang muslim. Ini hukumnya berbeda dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat? Yang pertama, fa in tarakaha jahidan li fardiyatiha wa munkiran annaha ibadah min ibadatil Islam al-asasiyah fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin wa murtad 'anil Islam. Ini hukum yang pertama bagi orang yang meninggalkan salat. Kalau ada seseorang dia meninggalkan salat karena dia mengingkari bahwa salat itu wajib. Dia meninggalkan salat karena dia mengingkari bahwa salat itu wajib. Dan dia mengingkari bahwa salat itu sebuah ibadah di dalam agama Islam yang pokok, yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia mengingkari itu, maka hukumnya kafirun bi ijma'il muslimin wa murtaddun 'anil Islam. Maka hukumnya dia itu dihukumi sebagai seorang yang telah kafir, orang yang telah keluar dari agama Islam. Dan ini adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mentolerir bagi mereka yang mengingkari kewajiban melaksanakan salat 5 waktu tersebut. Kemudian wa in tarakaha kaslan wa tasahulan, apabila orang tersebut meninggalkan salat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, karena dia malas atau karena dia tasahul, memudahkan, dia meremehkan. Dia tidak mengingkari kewajibannya, tapi dia meremehkan. Dia meninggalkan karena dia malas. Tetapi dia masih mengakui bahwa salat itu wajib. Fa innahu fasiqun aidan bil ijma'. Maka para ulama ijma' hukum orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang fasik. Dihukumi sebagai orang yang fasik. Wa in kana al-a'imma qad ikhtalafu fi muamalatihi. Melainkan para imam berbeda pendapat di dalam bermuamalah terhadap orang seperti itu. Orang yang masih mengakui kewajiban salat tetapi dia meninggalkan salat karena malas atau karena dia meremehkan. Maka para ulama bagaimana cara muamalah dengan mereka? Para ulama berselisih. Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu rahimahumullahu ta'ala yuhbas wa yu'azzar bid-dar. Kata Abu Hanifah, ya, dan sahabat-sahabat Abu Hanifah yang lainnya, beliau mengatakan dalam mazhab Hanafi, orang yang seperti ini dipenjara, yuhbas, ya, ditangkap, wa yu'azzar bid-darb, kemudian dita'zir, diberikan hukuman dengan pukulan. Ini apabila diterapkan undang-undang Islam. Ini menurut mazhab Hanafi. Sampai dia mau sholat, kalau dia tetap tidak mau sholat, maka dia dipenjara selamanya, tidak dikeluarkan dari penjara. Ini hukuman orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apa alasannya dalam mazhab Hanafi? Kaila yakun qudwatan sayyi'atan linnas, agar dia tidak menjadi contoh buruk bagi orang-orang yang melihatnya. Wa da'iya littahawun fi sya'air Islam, dan agar dia tidak menjadi orang yang mengajak seseorang melakukan hal yang sama sebagaimana yang dia lakukan. Ini dalam madhab Hanafi. Wa qala al-a'immatu ats-tsalatsa Malik Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Adapun menurut tiga madhab yang lain, madhab Maliki, Syafi'i, dan madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal,
Mereka mengatakan tarikus shalah kaslan yustatab. Kalau ada orang meninggalkan salat karena malas, karena meremehkan, yustatab, maka dia diminta untuk bertaubat. Fa illam yatub wa lam yusalli qutil. Kalau sudah diminta untuk bertaubat, tetap dia tidak mau melaksanakan salat, maka dibunuh. Qutil. Illa anna Malikan wa Syafi'i rahimahumallahu ta'ala qala yuqtal haddan. Melainkan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan yuqtal haddan, dia dibunuh sebagai hukuman. Fayughassal wa yukaffan wa yusalla alaihi wa yudfan fi maqabiril muslimin. Tetapi setelah dibunuh, dia dimandikan, dikafani dan disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dia diminta taubat dulu Bapak Ibu. Kalau mau sholat, dibiarkan, dilepas. Tapi kalau tidak mau sholat, dibunuh. Setelah dibunuh, dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Berarti masih dianggap sebagai seorang muslim, karena dia meninggalkan sholat tidak mengingkari kewajiban sholat, tapi karena dia malas. Kemudian wa amma Ahmad rahimahullahu ta'ala, adapun menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yuqtal kufran, dia diminta taubat tidak mau, maka bagi Imam Ahmad dia dibunuh kufran, sebagai hukuman bahwa dia itu telah kufur, dia itu telah kafir. Wa yu'amal muamalatal murtad, dan muamalah dengan dia adalah muamalah sebagaimana muamalah dengan orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Berarti menurut Imam Ahmad, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada seorang muslim meninggalkan salat karena malas atau karena dia tasahul, meremehkan, ya, bermudah-mudahan, maka yang pertama tahapannya diminta untuk bertaubat. Kalau mau bertaubat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau bertaubat, dia dibunuh sebagai hukuman bahwa dia telah kufur. Lalu muamalah dengan dia adalah muamalah seperti orang yang keluar dari agama Islam. Artinya setelah dibunuh tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Ngeri atau tidak Bapak Ibu jemaah sekalian? Dan pembahasan salat ini pembahasannya paling mengerikan daripada rukun Islam yang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah perkara yang harus salat adalah perkara yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, salat adalah ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan bagaimanapun keadaan kita. Selama nafas masih di tubuh kita, maka saat itu pula kita wajib menunaikan salat. Gak mampu berdiri, salatnya dengan apa Bapak Ibu? Duduk. Duduk gak mampu? Berbaring. Gak mampu berbaring, gak mampu duduk, gak mampu berdiri, dengan isyarat Bapak Ibu jemaah sekalian. Tidak ada yang menggugurkan kewajiban salat. Meskipun kita sedang safar, meskipun kita sedang di atas laut. Ya, bagaimana sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ketika kita sedang di atas kapal wahai Rasulullah? Tanya bagaimana tata cara berwudu, apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Ini menunjukkan bahwa kewajiban salat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, selama kita masih berakal, selama kita masih bernafas, saat itu pula salat harus menjadi ibadah yang kita tidak boleh meninggalkannya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, masih ada beberapa faedah sebenarnya, tapi sudah masuk waktunya. Barangkali saya tutup dengan satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, alhamdulillah ada hadis semua umat Islam pasti masuk surga walaupun mungkin dicuci dulu dosa-dosa di neraka. Apakah ada amalan yang bisa menghindari kita dari api neraka agar bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu?
Hatur nuwun. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita ke dalam neraka, di antara amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hadis mulia ini. Yang pertama, kita melaksanakan salat 5 waktu dan tidak meninggalkannya. Kemudian kita berpuasa di dalam bulan Ramadan dan kita menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Apa yang Allah halalkan, kita halalkan. Jangan yang Allah halalkan kita haramkan. Kemudian apa yang Allah haramkan kita haramkan. Jangan dibalik, apa yang Allah haramkan kita halalkan. Ya, kalau kita mampu melakukan ini saja, insya Allah kita akan dijadikan menjadi penghuni surga dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau ada seorang muslim meninggal dunia lalu dia pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana posisi dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mereka masih memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam agama kita dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang wafat, untuk mendoakan keluarga kita yang telah wafat, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya kepada dia. Karena tidak menutup kemungkinan dia hidup di dunia pernah melakukan kemaksiatan yang dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita memberikan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan insya Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim senantiasa didoakan oleh sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, di setiap doa-doa mereka, di setiap salat mereka. Kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin. Dan insya Allah taala umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita semuanya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang untuk menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala kelak izinkan kita mendapatkan ampunannya, agar kelak Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kasih sayangnya, agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, anak-anak kita memberikan syafaat kepada kita, Al-Qur'an yang kita baca memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikian kajian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang telah kita luangkan pada kesempatan pagi hari ini sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu wasilah menjadi penghuni surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.